Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari yang indah ini, saya menyapa Bapak Ibu Saudara seraya rindu membagikan berkat melalui perenungan firman Tuhan di dalam program Motivasi Pagi. Motivasi Pagi saat ini menyampaikan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ayub pasal yang kelima ayat yang kedua, yang berbunyi demikian: sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah arti kata hati dalam Alkitab? Kata ini pada umumnya dipakai untuk menyatakan sebagai pusat kehidupan manusia. Hati dipandang sebagai tempat kemauan, kebijaksanaan, dan perasaan manusia. Karakter, sifat, dan pikiran adalah kata-kata yang mungkin bisa dipakai sekarang sebagai ganti kata hati. Hati dengan demikian sudah ada dalam diri manusia sejak lahirnya, tetapi bertumbuh sesuai dengan cara hidup dan lingkungan. Setiap orang sudah dilahirkan dengan hati yang cacat karena dosa, tetapi melalui pertobatan, hati mereka bisa diperbaharui oleh Roh Kudus, sehingga hidup mereka berubah secara bertahap, bisa menjadi semakin dewasa, dan dengan demikian hati mereka pun menjadi semakin baik. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, hidup manusia memang dipengaruhi keadaan hatinya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mereka yang mengisi hatinya dengan kegembiraan akan tenang hidupnya. Ini serupa dengan apa yang dikatakan para motivator yang sering mengajarkan orang untuk berpikir positif untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. Walaupun demikian, Alkitab mengajarkan bahwa kegembiraan apapun yang diperoleh manusia adalah kegembiraan yang semu jika tidak datang dari Tuhan. Manusia bisa berusaha untuk mengubah isi hatinya, tetapi jika perubahan itu tidak datang dari Tuhan, itu tidak akan mempunyai akibat yang abadi, karena manusia selalu mempunyai tendensi untuk memilih apa yang jahat. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang kubenci itulah yang aku perbuat. Roma 7 ayat 15. Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang manusia sejak awalnya sering melakukan apa yang tidak baik, sekalipun Tuhan sudah memberikan peringatan. Ketika Kain melihat bahwa Tuhan menerima persembahan adiknya Habel, ia menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kejadian 4 ayat 5-7. Tuhan kemudian berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kain seharusnya tahu bahwa ia sudah berbuat apa yang tidak baik, tetapi ia tidak menghentikannya karena kebodohannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi pada Kain bisa terjadi juga pada kehidupan kita. Sekalipun kita menjadi umat Allah,
itu tidak berarti bahwa kita tidak bisa jatuh dalam dosa, sakit hati, dan iri hati. Apalagi dalam masyarakat yang cenderung bersifat materialistik dan kapitalistik. Semboyan, greed is good, atau keserakahan itu baik, seringkali mendorong untuk orang seakan berlomba mencari berkat Tuhan, yaitu berkat materi, berkat duniawi. Akibatnya banyak orang percaya yang menjadi bodoh dan membiarkan hidupnya secara sadar atau tidak dikuasai dengan sakit hati dan iri hati karena orang lain yang nampaknya lebih sukses hidupnya. Hidup mereka kemudian kehilangan rasa syukur dan kebahagiaan, dan bahkan seolah-olah terasa mati. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan dari Ayub 5 ayat 2 ini mengatakan bahwa orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ayub bisa mengatakan hal ini berdasarkan apa yang dialaminya. Karena jika ia hanya melihat keberuntungan orang lain dan menimbang penderitaan yang dialaminya, wajarlah ia menjadi sakit hati dan iri. Mengapa Tuhan membiarkan malapetaka datang kepadanya, padahal ia hidup dengan ketaatan kepada Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, pagi hari ini apa yang bisa kita simpulkan dari Ayub adalah bahwa ia bukanlah orang yang bodoh, yang merasa dirinya lebih pandai dari Tuhan. Ayub tahu bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Bijaksana. Ayub menghindari rasa iri dan sakit hati karena kedua-duanya dapat meracuni hidupnya. Ayub tahu bahwa untuk tetap bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, ia harus tetap memakai kebijaksanaan yang diperolehnya dari Tuhan. Ayub mengisi hatinya dengan rasa syukur untuk menerima apa yang dikehendaki Tuhan, untuk percaya akan kasih pemeliharaan Tuhan setiap hari, dan untuk berharap bahwa segala yang indah akan datang pada waktunya sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan bahwa hanya orang bodohlah yang akan dibunuh oleh karena sakit hati, dan hanya orang bebal lah yang akan dimatikan oleh karena iri hati. Oleh sebab itu, belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, janganlah menjadi bodoh dan janganlah menjadi bebal, karena orang yang bodoh dan yang bebal akan merugikan diri sendiri. Kebodohannya hanya menimbulkan rasa sakit hati, dan kebebalannya hanya menimbulkan iri hati. Buang kedua-duanya, karena itu dapat meracuni kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini mari kita bekerja dengan sepenuh hati, tetap memandang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan pandang kesuksesan orang lain, jangan pandang menilai orang lain, karena apapun yang kita terima dari Tuhan itulah yang terbaik dalam hidup kita. Jangan menjadi sakit hati kalau ada yang tidak baik dalam hidup kita, dan jangan menjadi iri hati kalau orang lain lebih sukses dari kita, karena Tuhan tidak pernah salah memberikan berkat-Nya kepada kita. Siapa yang dapat dipercaya, Tuhan berkati dengan lebih banyak, tetapi yang tidak bisa dipercaya, Tuhan tidak berkati banyak. Oleh sebab itu, mari kita cocokkan, mari kita pantaskan hidup kita. Apakah kita layak dan pantas diberkati Tuhan? Mari perbesar kapasitas kita kalau kita ingin diberkati dengan luar biasa. Selamat pagi, selamat berkarya bagi Tuhan.
Jangan lupa saksikan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidupmu, sehingga hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam.